Saya dicap menantu bayaran, uang mertua dilempar ke wajahku di depan tamu. Saat kubuka identitasku sebagai pemilik perusahaan pesaing, ia menohok, "Kau pikir aku takut?" Kejutan akhir bikin semua terdiam. Di pesta keluarga yang megah, aku dipermalukan habis-habisan. Mertua menuduhku hidup dari belas kasihan, bahkan menghina di depan para undangan. Saat suasana memuncak, aku membuka kebenaran tentang diriku. Namun ucapan dingin sang mertua justru menjadi awal dari kejatuhan yang tak disangka siapapun. Lampu gantung kristal berkilauan di aula besar rumah keluarga Wiradana. Musik lembut mengalun, para tamu berpakaian rapi bercengkerama sambil membawa gelas minuman. Pesta ulang tahun ke-60 Nyonya Ratna Wiradana berlangsung megah, lebih megah dari yang dibayangkan siapapun yang baru pertama kali datang ke rumah itu. Aku berdiri di dekat pintu masuk, menggenggam tas kecilku erat-erat. Napasku terasa berat, bukan karena ruangan yang penuh, tapi karena tatapan-tatapan itu. Tatapan yang sama seperti selama 2 tahun pernikahanku. Menilai, meremehkan, dan seolah bertanya, apa pantas perempuan ini berdiri di sini? "Ayo, jangan bengong di situ," bisik Arga, suamiku, pelan. Senyumnya dipaksakan. Aku tahu, dia gugup. Selalu gugup setiap kali acara keluarga besar digelar. Aku mengangguk dan melangkah masuk. Beberapa tamu menoleh, lalu berbisik satu sama lain. Ada yang tersenyum sopan, lebih banyak yang memandang dengan rasa ingin tahu bercampur sinis. Aku sudah terbiasa. Aku hanya istri Arga, putra kedua keluarga Wiradana. Bukan dari keluarga berada. Bukan dari kalangan yang mereka banggakan. Belum sempat aku mencapai meja tamu, suara itu terdengar, tajam, lantang, dan penuh kuasa. "Berhenti." Langkah kakiku terhenti. "Nyonya." Ratna berdiri di depan panggung kecil, kebaya mahalnya berkilau di bawah lampu. Tatapannya menusuk tepat ke arahku. Aula mendadak hening. Musik dihentikan. "Kamu datang juga ternyata," katanya, suaranya dingin. "Aku kira kamu tahu diri." Beberapa tamu saling pandang. Aku bisa merasakan wajahku memanas. "Bu," Arga maju setengah langkah. "Ini hari ulang tahun Ibu. Jangan." "Diam," potongnya tajam. "Justru karena ini hari penting, aku tidak mau pura-pura lagi." Ia turun dari panggung, berjalan mendekatiku. Setiap langkahnya seperti hentakan palu. Aku berdiri tegak, menatap lurus, meski dadaku berdebar tak karuan. "Kamu tahu kenapa aku benci kamu?" tanyanya, cukup keras agar semua mendengar. "Karena sejak awal aku tahu niatmu." Aku menelan ludah. "Kamu menikahi anakku bukan karena cinta, tapi karena uang keluarga ini." Desahan kaget terdengar di antara tamu. Beberapa orang menutup mulut. Yang lain justru tampak menikmati. "Bu Ratna, tolong." Arga mulai gemetar. "Nyonya." Ratna mengabaikannya. Ia mengeluarkan amplop tebal dari tasnya. Tanpa ragu, ia membuka dan menarik beberapa lembar uang, lalu, plak, uang itu dilempar ke wajahku. Beberapa lembar jatuh ke lantai. Ada yang menempel di bahuku, meluncur pelan. Waktu seakan berhenti. Aku mendengar nafasku sendiri, berat dan bergetar. "Inilah bayaranmu," katanya sinis. "Ambil. Bukankah ini yang kamu mau?" Tanganku mengepal, tapi aku tidak bergerak. Aku bisa menangis. Aku bisa berteriak. Tapi entah kenapa, air mata itu tidak jatuh. Yang ada hanya rasa dingin menjalar dari kepala hingga kaki. Aku menunduk, memungut uang-uang itu satu persatu. Aula tetap hening, tapi kini hening yang canggung. Beberapa tamu mulai merasa tidak nyaman. Saat aku berdiri kembali, aku mengulurkan uang itu ke arah Nyonya Ratna. "Saya tidak membutuhkannya," kataku pelan, tapi cukup jelas. "Nyonya." Ratna tertawa kecil. "Oh, jangan sok suci. Kamu pikir semua orang bodoh?" Aku menatapnya lurus. Untuk pertama kalinya malam itu, aku benar-benar menatapnya tanpa takut. "Saya datang ke sini karena menghormati undangan," lanjutku. "Bukan untuk mempermalukan siapapun." "Mempermalukan?" Ia menyeringai. "Kamulah yang mempermalukan keluarga ini sejak hari kamu menikah dengan anakku."
Aku menoleh ke arah Arga. Ia berdiri kaku, wajahnya pucat. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak berkata apa-apa. Tidak membelaku. Tidak membantah ibunya. Di saat itulah aku sadar, malam ini bukan sekadar pesta. Ini pengadilan. Dan aku terdakwanya. Nyonya. Ratna melangkah lebih dekat, merendahkan suaranya, tapi masih terdengar oleh orang-orang di sekitar. Ingat baik-baik, katanya dingin. Di rumah ini, kamu tidak pernah punya tempat. Aku mengangguk pelan. Bukan tanda setuju, tapi tanda mengerti. Aku berbalik, melangkah pergi di antara tamu yang membuka jalan perlahan. Namun tepat sebelum aku mencapai pintu, suaraku berhenti sendiri. Aku menoleh kembali. Bu Ratna, kataku tenang. Ia menatapku dengan alis terangkat. Terima kasih sudah memperjelas posisi saya malam ini. Senyumnya mengejek. Bagus. Jadi kamu tahu diri. Aku tersenyum tipis. Untuk sekarang. Kalimat itu menggantung di udara. Beberapa tamu saling pandang, bingung. Nyonya. Ratna mengernyit, tak mengerti maksudku. Aku melangkah keluar aula, meninggalkan pesta yang kembali riuh, tanpa mereka tahu, malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Mobil melaju pilan menembus jalanan malam. Lampu kota berkelbat di balik kaka. Tapi akatak benar-benar melihat papan. Tanganku terlipat di pangkuan. Dingin. Arga menyetir dengan wajah tegang. Rahangnya mengira sejak kami meninggalkan rumah orang tuanya. Tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada teriakan ibunya tadi. Aku menarik napas dalam. Kenapa kamu diam? Arga menggenggam Sita lebih erat. Aku kepek, jawabnya singkat. Kepek Karina pesta, atau Karina aku? Tanyaku pelan. Ia tak langsung menjawab. Mobil berhenti di lampu merah. Dari pancelan kaka depan, aku melihat matanya berkekak. Aku terjebak, katanya akhirnya. Kamu tahu sendiri, aku gak bisa melawan ibu. Aku tersenyum pahit. Tapi kamu juga tidak membelaku. Lampu hijau menyala. Mobil kembali melaju. Apa kamu tahu rasanya dipermalukan seperti itu? Lanjutku, suaraku mulai bergetar. Di depan orang-orang yang bahkan tidak mengenalku. Arga menggela napas panjang. Aku minta maaf. Kalimat itu. Lagi-lagi kalimat itu. Selalu itu yang kudanga sisap kali ibunya melukaiku. Kami sampai di rumah. Rumah kesel yang selama ini kami tinggali. Jauh dari kemewahan keluarga Wiradana. Begitu pintu tertutup, Arga langsung duduk di sofa, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku gak sanggup, katanya lirih. Aku gak sanggup kehilangan kamu, tapi aku juga gak bisa melawan ibu. Aku berdiri memandangnya lama. Lelaki yang kusintai, yang kupeli meski tahu risikonya, kini terlihat begitu rapah. Aku tidak pernah memintamu memelai, kataku akhirnya. Aku hanya ingin kamu berdiri di sisiku. Arga menengadah. Kamu tidak mengerti tekanan di keluargaku. Aku tersenyum kesal. Justru aku mengerti. Terlalu mengerti. Aku masuk ke kamar, menutup pintu perlahan. Begitu sendiri, tubuhku melima. Aku duduk di tepi ranjang, menatap cermin di depan lemari. Perempuan di sana tampak tenang, tapi matanya menyimpan luka lama. Pikiranku melayang jauh ke masa lalu. Aku teringat hari ketika pertama kali bertemu Arga. Di sebuah cave sederhana dekat kantor lamaku. Saat itu aku menyamar sebagai karyawan biasa. Tidak ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Aku lila hidup di balik nama besar, lila dinilai sebelum dikenal. Arga berbeda. Ia melihatku sebagai diriku. Bukan latar belakang, bukan status. Saat kami menikah, aku sudah tahu ibunya tidak menyukaiku. Aku juga tahu, jika aku membuka identitasku, segalanya akan berubah. Maka aku memulai diam aku ingin Sinta yang jujur.
tanpa kepentingan. Namun diamku ternyata menjadi senjata yang menasaku sendiri. Pintu kamar terbuka pelan. Aga masuk dengan wajah murung. Kamu marah padaku. Tanyanya ragu. Aku menggeleng. Aku kecewa. Ia terdiam. Aku kepek tiris disalahkan atas hal yang tidak kulakukan, lanjutku. Aku kepek dianggap numpang hidup. Aga duduk di sampingku. Kalau memang seberat ini, mungkin kamu harus jujur. Aku menoleh cepat. Kamu yakin? Ia mengangguk ragu. Mungkin kalau ibu tahu siapa kamu sebenarnya. Tidak, potongku tegas. Bukan itu alasannya. Aga terkejut. Lalu kenapa? Aku bangkit. Berjalan ke jendela. Di luar, hujan mulai turun perlahan. Karena kebenaran tidak selalu menyelamatkan, kataku pelan. Kadang justru menghancurkan lebih banyak orang. Aga memandangku bingung. Kamu bicara apa sebenarnya? Aku menatap hujan. Jemariku bergetar. Rahasia itu selama ini kusembunyikan bukan karena takut. Tapi karena aku tahu dampaknya. Suatu hari, kataku perlahan, kamu akan tahu. Tapi bukan malam ini. Aga tampak ingin bertanya lagi, tapi urung. Ia berdiri, lalu berlutut di hadapanku tiba-tiba. Aku minta maaf karena lima, katanya dengan suara pika. Aku janji, aku akan berubah. Aku menatapnya lama. Hatinya tulus. Tapi apakah keculusan kukup? Aku menggesap rambutnya pelan. Aku tidak butuh janji. Aku butuh bukti. Aga menunduk. Air mata jatuh ke lantai. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama, tapi dengan jarak yang tak kasat mata. Aku menatap lanjut-lanjut. Memikirkan satu hal yang tak bisa kuhindari lebih lama. Cepat atau lambat, identitasku akan terbongkar. Dan saat itu terjadi, bukan hanya keluarga Wiradana yang tergengkang, tapi juga pernikahanku sendiri. Di balik senyumku selama ini, ada keputusan besar yang segera harus kuambil. Pagi datang tanpa kehangatan. Matahari hanya menjadi cahaya kosong di balik jendela kamar. Aku sudah bangun sejak subuh. Duduk di meja kecil dekat jendela dengan secangkir kopi yang tak tersentuh. Ponselku bergetar berkali-kali, tapi aku membiarkannya. Sampai satu nama muncul. Raka. Aku menarik napas, lalu mengangkat panggilan itu. Sudah waktunya, katanya tanpa basa-basi. Aku menutup mata. Aku tahu. Di balik suaranya yang tenang, ada tekanan yang tidak bisa ditawar. Raka bukan sekadar rekan lama. Ia adalah tangan kananku di perusahaan, orang yang tahu seluruh rahasiaku, sejak sebelum aku menikah, sejak sebelum aku memilih menghilang dari sorotan publik. Keluarga Wiradana sudah bergerak. Lanjutnya, mereka mengajukan penawaran besar ke klien utama kita. Aku tersenyum tipis. Ibu Ratna? Langsung, jawabnya singkat, dan kelihatannya agresif. Aku meneguk kopi yang sudah dingin. Jadi mereka akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Apa kamu masih ingin aku menahan semuanya? Tanya Raka. Aku terdiam sejenak. Bayangan pesta, uang yang dilempar, wajah Arga yang membeku, semua berkelebat. Tidak, kataku akhirnya. Biarkan. Raka terdiam sebentar, lalu berkata, kalau begitu, bersiaplah. Begitu kita balas langkah ini, namamu akan muncul ke permukaan. Aku siap. Jawabku mantap, meski dadaku berdebar. Panggilan berakhir. Aku memandang cangkir kopi, lalu berdiri. Hari ini tidak akan sama. Siang itu, aku bertemu Arga di sebuah restoran kecil dekat kantornya. Ia datang terlambat, wajahnya kusut, jelas kurang tidur. Kamu kelihatan capek, katanya sambil duduk. Kita berdua, jawabku singkat. Kami makan dalam diam beberapa menit, sampai akhirnya ia membuka suara. Ibu meneleponku pagi tadi. Aku mengangkat alis. Dan? Iya, marah, kata Arga ragu. Katanya kamu mempermalukan keluarga. Dan,
Dia ingin aku bicara serius denganmu. Aku tersenyum tipis. Serius seperti apa? Arga menunduk. Tentang masa depan kita. Aku meletakkan sendok. Maksudmu, tentang aku? Ia tak menjawab, tapi diamnya cukup jelas. Arga, kataku tenang, kalau kamu ingin bertanya sesuatu, tanyakan sekarang. Ia menghela napas. Aku cuma ingin tahu satu hal. Kamu sebenarnya siapa? Pertanyaan itu akhirnya keluar. Aku menatapnya lama. Wajah yang dulu membuatku jatuh cinta itu kini dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Apapun jawabanku, kataku pelan, kamu harus siap menerimanya. Arga mengangguk, meski jelas ragu. Aku membuka tas, mengeluarkan ponsel, lalu menunjukkan sebuah email. Logo perusahaan besar terpampang jelas di layar, perusahaan yang selama ini menjadi pesaing berat bisnis keluarga Wiradana. Ini milikku, kataku. Arga membaca, lalu mengernyit. Maksud kamu? Aku pendirinya, lanjutku tanpa emosi. Dan pemilik mayoritas. Wajah Arga berubah pucat. Sendoknya jatuh ke piring, menimbulkan suara nyaring yang membuat beberapa orang menoleh. Itu tidak mungkin, gumamnya. Perusahaan itu, nilai sahamnya lebih besar dari gabungan 3 anak usaha keluargamu. Potongku pelan. Arga menatapku seakan melihat orang asing. Kenapa kamu menyembunyikannya? Aku tidak menyembunyikan, jawabku. Aku memilih diam. Ia berdiri setengah, lalu duduk kembali. Jadi selama ini, semua hinaan ibu. Aku biarkan, kataku jujur, karena aku pikir, cinta cukup. Arga tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar retak. Kamu membiarkanku terlihat bodoh. Aku membiarkanmu terlihat jujur, balasku. Dan sekarang aku tahu, sejauh mana kamu berdiri di sisiku. Arga menunduk, kedua tangannya gemetar. Aku tidak tahu harus merasa apa. Kamu tidak perlu memutuskan apapun sekarang, kataku sambil berdiri, tapi satu hal perlu kamu tahu. Aku mencondongkan tubuh sedikit. Perang bisnis yang dimulai ibumu akan berakhir tidak seperti yang dia bayangkan. Arga menatapku, ketakutan jelas di matanya. Kamu akan menghancurkan keluargaku? Aku tersenyum tipis. Aku hanya akan menghentikan mereka merendahkan orang lain. Aku berbalik pergi, meninggalkan Arga di kursinya. Malam itu, berita kecil mulai beredar di lingkaran bisnis. Rumor tentang investor misterius, tentang pemilik perusahaan pesaing yang selama ini tak pernah muncul ke publik. Di rumah besar keluarga Wiradana, Nyonya Ratna menatap laporan keuangan dengan alis berkerut. Siapa orang ini? Gumamnya. Salah satu asistennya menjawab ragu, namanya belum terdaftar di media, Bu. Tapi, semua jalur kepemilikan mengarah ke satu nama. Nyonya Ratna mengepalkan tangan. Cari. Aku ingin tahu siapa yang berani menantangku. Dan di saat yang sama, aku berdiri di balkon rumahku, memandang langit malam. Identitasku belum sepenuhnya terbuka ke dunia. Tapi badai sudah dimulai. Ruang rapat utama kantor pusat Wiradana Group dipenuhi ketegangan. Meja panjang dari kayu gelap itu dikelilingi wajah-wajah serius para direksi. Di ujung meja, Nyonya Ratna duduk tegak dengan ekspresi dingin, tangannya bertaut seolah mengendalikan seluruh ruangan. Jadi, katanya pelan namun tegas, kalian ingin mengatakan bahwa kita kalah langkah. Salah satu direktur keuangan menelan ludah. Bukan kalah, Bu. Tapi perusahaan itu bergerak sangat cepat. Mereka menutup kontrak yang hampir kita dapatkan. Nyonya Ratna menyeringai. Tidak ada yang bergerak lebih cepat dari kita. Cari tahu siapa dalangnya. Seorang asisten mendekat, menyerahkan tablet. Kami sudah melacak sebagian. Pemiliknya anonim, tapi semua keputusan strategis berasal dari satu orang. Namanya? Tanya Nyonya Ratna. Asisten itu ragu, belum muncul ke publik. Nyonya Ratna berdiri. Kalau dia bersembunyi, berarti dia takut. Ia berbalik ke seluruh ruangan. Tingkatkan tekanan. Turunkan harga. Kuasai pemasok. Aku ingin dia keluar dari sarangnya.
Tak satu pun berani membantah. Sementara itu, di sisi kota yang lain, aku duduk di ruang kerjaku yang sederhana namun rapi. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya jendela besar, cahaya alami, dan papan strategi di dinding. Raka berdiri di depanku, wajahnya serius. Mereka mulai agresif, katanya. Persis seperti yang kamu prediksi. Aku mengangguk. Itu ciri orang yang merasa berkuasa terlalu lama. Kalau kita lanjutkan fase 2, lanjut Raka, nama kamu akan sulit disembunyikan. Aku menatap papan di dinding. Di sana tertulis satu kalimat besar, kebenaran tidak perlu berteriak. Jalankan, kataku mantap, tapi tetap bersih. Raka tersenyum tipis. Seperti biasa. Hari itu, pasar bereaksi cepat. Saham Wiradana Group turun tipis. Belum signifikan, tapi cukup untuk membuat Nyonya Ratna gelisah. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap layar, rahangnya mengeras. Ini cuma gertakan, gumamnya. Aku sudah menghadapi yang lebih buruk. Ponselnya berdering. Nama Arga muncul. Ada apa? Tanyanya dingin. Bu, kita perlu bicara. Suara Arga terdengar ragu. Kalau soal istrimu, aku tidak punya waktu. Bukan hanya soal itu, kata Arga cepat. Tentang perusahaan pesaing itu. Nyonya Ratna menyipitkan mata. Apa? Bu, sepertinya ada hubungan. Hubungan apa? Bentaknya. Arga terdiam beberapa detik. Aku belum bisa pastikan. Jangan buang waktuku dengan dugaan, potongnya tajam. Kamu itu terlalu lembek. Itulah masalahmu. Telepon ditutup sepihak. Arga menatap ponselnya lama, lalu menghela napas berat. Di benaknya, kata-kataku terus terngiang. Perang ini tidak akan berakhir seperti yang dia bayangkan. Malam itu, sebuah pertemuan eksklusif digelar di Hotel Bintang 5. Para pelaku bisnis besar hadir. Nyonya Ratna datang dengan percaya diri, senyum khas seorang pemenang. Ia menyapa semua orang, seolah tak ada ancaman apapun. Aku hadir juga, bukan sebagai tamu utama, melainkan sebagai bayangan di balik layar. Dari balkon lantai atas, aku mengamati ruangan. Raka berdiri di sampingku. Dia terlihat yakin, katanya pelan. Karena dia belum melihat cermin. Jawabku. Di tengah acara, seorang pembawa acara naik ke panggung. Kita akan mendengar paparan singkat dari investor baru yang belakangan ini menarik perhatian pasar, katanya. Nyonya Ratna mengangkat alis, tertarik. Lampu redup. Layar besar menyala, menampilkan grafik dan data. Nama perusahaan pesaing muncul jelas. Beberapa tamu mulai berbisik. Presentasi berjalan singkat, tajam, dan memukul. Satu persatu kontrak yang berpindah tangan ditampilkan. Semua legal. Semua bersih. Wajah Nyonya Ratna berubah. Siapa yang mengizinkan ini? Bisiknya geram. Pembawa acara melanjutkan, dan sayangnya, investor utama berhalangan hadir malam ini. Beberapa orang tampak kecewa. Nyonya Ratna justru tersenyum kecil, senyum yang penuh kesombongan. Pengecut, gumamnya. Namun sebelum ia sempat berbalik, salah satu kolega lamanya mendekat. Ratna, katanya pelan, aku dengar rumor aneh. Apa lagi? Katanya, pemilik perusahaan itu adalah seseorang yang sangat dekat dengan keluargamu. Senyumnya memudar. Itu omong kosong. Jawabnya cepat. Aku tahu semua orang di sekelilingku. Aku memandangnya dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. Malam semakin larut. Acara berakhir. Nyonya Ratna meninggalkan ruangan dengan langkah cepat, kepercayaan dirinya mulai retak, meski ia belum mau mengakuinya. Di balkon, Raka menoleh padaku. Dia mulai goyah. Belum, kataku tenang. Orang seperti dia baru jatuh setelah menyangkal terlalu lama. Aku menatap ke bawah, ke arah pintu keluar tempat Nyonya Ratna menghilang. Babak ini hampir selesai. Dan babak berikutnya akan memaksanya melihat kebenaran tepat di depan matanya. Pagi itu, hujan turun tanpa aba-aba. Langit kelabu menggantung rendah di atas kota, seolah tahu sesuatu akan berakhir hari ini.
Aku berdiri di depan cermin, merapikan rambut seadanya. Tidak ada gaun mewah. Tidak ada perhiasan mencolok. Aku hanya ingin datang sebagai diriku sendiri. Tanpa topeng, tanpa sembunyi. Ponselku bergetar. Pesan singkat dari Raka. Semua siap. Rapat direksi Wiradana Group dimulai 1 jam lagi. Aku menghela napas pelan. Akhirnya, gumamku. Ruang rapat Wiradana Group hari itu lebih penuh dari biasanya. Para pemegang saham utama hadir, wajah-wajah tegang berjejer rapi. Nyonya Ratna duduk di kursi pimpinan, ekspresinya keras, meski lingkar mata hitamnya tak bisa disembunyikan. Ia merasa terpojok, tapi harga dirinya menolak mengaku. Rapat ini tidak perlu lama, katanya dingin. Kita hanya perlu memutuskan langkah agresif selanjutnya. Pintu ruang rapat terbuka. Semua kepala menoleh. Aku melangkah masuk. Bisik-bisik langsung pecah. Beberapa orang berdiri setengah, terkejut. Nyonya Ratna menatapku tajam, lalu tertawa kecil sinis. Kamu, katanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak langsung menjawab. Aku berjalan mendekat, lalu berhenti tepat di seberang meja rapat. Saya diundang, kataku tenang. Diundang? Nyonya Ratna menyeringai. Oleh siapa? Pintu kembali terbuka. Raka masuk, diikuti 2 orang perwakilan hukum dan seorang notaris. Ia meletakkan map tebal di atas meja. Oleh kami, katanya singkat. Ruangan mendadak sunyi. Nyonya Ratna berdiri. Ini lelucon yang buruk. Tidak, Bu Ratna, jawab Raka tenang. Ini formal. Aku menatap Nyonya Ratna lurus-lurus. Perkenalkan kembali. Saya pemegang saham mayoritas perusahaan yang selama ini Anda sebut pengecut. Beberapa direksi terperangah. Seseorang menjatuhkan pena. Tidak mungkin, desis Nyonya Ratna. Kamu hanya menantu yang Anda hina, potongku pelan. Benar. Tapi juga pendiri perusahaan yang kini memegang kontrak terbesar pemasok utama Anda. Raka membuka map. Dokumen diedarkan. Wajah-wajah mulai pucat saat membaca. Ini pemindahan saham, lanjut Raka. Sah. Legal. Dan mulai hari ini, kerja sama strategis dengan Wiradana Group, kami hentikan. Nyonya Ratna terduduk perlahan. Itu artinya, salah satu direksi berbisik. Nilai perusahaan akan jatuh, jawab Raka lugas. Pintu kembali terbuka. Arga masuk, napasnya terengah. Ia menatapku, lalu ibunya, lalu dokumen di meja. Bu, suaranya gemetar. Semua ini benar. Nyonya Ratna menatap anaknya, lalu menatapku lagi. Untuk pertama kalinya, kesombongan itu runtuh. Yang tersisa hanya keterkejutan dan ketakutan. Kamu merencanakan ini sejak awal? Tanyanya lirih. Aku menggeleng. Tidak. Saya hanya melindungi diri saya sendiri. Anda yang memulainya. Ruangan terasa sesak. Hujan di luar makin deras. Nyonya Ratna tertawa kecil, getir. Jadi selama ini, kamu membiarkanku mempermalukanmu. Aku mengangguk. Karena saya pikir, jika saya bersabar, Anda akan berhenti. Dan Arga, suaranya pecah. Pernikahan itu. Aku mencintainya, jawabku jujur. Itu satu-satunya hal yang tidak pernah palsu. Arga melangkah maju, lalu, di hadapan semua orang, berlutut. Aku minta maaf, katanya sambil menangis. Aku gagal melindungimu. Aku menatapnya lama. Hati kecilku bergetar, tapi aku tetap berdiri tegak. Aku tidak butuh dilindungi, kataku lembut. Aku butuh dihargai. Nyonya Ratna menutup wajahnya. Bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan karena kalah bisnis, tapi karena menyadari kesalahannya sendiri. Aku terlalu sombong, katanya parau. Aku pikir uang bisa mengatur segalanya. Aku mengangguk pelan. Dan saya terlalu lama diam. Aku menoleh ke seluruh ruangan. Mulai hari ini, saya menarik diri dari konflik pribadi. Bisnis tetap bisnis. Tapi satu hal,
Aku menatap Nyonya Ratna sekali lagi. Saya tidak akan lagi membiarkan siapapun merendahkan saya. Aku berbalik pergi. Raka mengikuti. Di luar gedung, hujan mulai reda. Udara terasa lebih ringan. Arga menyusul, berdiri di bawah kanopi. Apa ini akhir kita? Tanyanya lirih. Aku menatapnya, lalu tersenyum tipis. Ini awal kejujuran. Ia mengangguk, air mata masih mengalir. Aku melangkah menjauh, meninggalkan gedung itu, bukan sebagai menantu yang dipermalukan, tapi sebagai perempuan yang akhirnya berdiri di tempatnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar bebas.